Teman-teman jalan kaki lagi, masih di Kampung Balandungan. Aduh, santan tabuh sebenarnya. Tabuh 17. Tabuh 5 santan langkung 17 menit ya, bukan menit. Teman-teman, ini adalah alam semesta. Kita adalah bagian alam semesta. Alam semesta ya, alam itu diambil di kata A5 sebetulnya, atau pengetahuan ya, atau mengetahui. Makanya alam ini adalah suatu tanda pengetahuan ya. Suatu tanda pengetahuan atau sesuatu yang memang dihasilkan dari pengetahuan. Tentu saja adalah pengetahuan yang maha alim, yang maha mengetahui. Makanya yang maha mengetahui ini menciptakan alam ini dengan sangat detail ya, sangat detail sekali, sangat rinci. Kemudian bagian-bagiannya pun begitu pelik untuk diteliti tentu saja. Jangankan meneliti semua yang ada di alam semesta ini ya, hatta itu meskipun kita itu meneliti satu helai daun pun itu sangat pelik sekali. Bagaimana sehelai daun itu bisa menjadi hijau, kemudian memiliki sel-sel ya, kemudian bisa menghasilkan oksigen, bisa melakukan proses fotosintesis. Itu tentu saja sesuatu yang sangat pelik ya, dan betul-betul detail ya dalam satu helai daun saja. Apalagi Allah ketika menciptakan alam semesta ini ya, akan sangat rumit kita teliti. Saking banyaknya, saking berbagai macam jenisnya, makanya dikatakan semesta ya. Kan semesta itu seluruhnya mencakup semua. Nah, jadi kata alam ini, kata alam ya, kalau dalam bahasa Arab kan alam ya. Alam ya. Alam itu adalah sesuatu yang memang ada karena dihasilkan dari ciptaan yang maha alim, yang maha mengetahui. Maha mengetahuinya bukan sekedar tahu saja, tetapi mengerti, memahami detil-detil apa yang ada di sini ya. Mengerti bagaimana menciptakan sehelai daun itu menjadi hijau, bentuknya pun beda-beda ya. Aya anu panjang terus siga parenya daun teh, aya anu siga daun sampe tah, ada yang siga daun kalapa, dan macam-macam sekali, berbagai macam ya. Itulah makanya disebut alam. Alam ini adalah bukti kemahatahuan atau kemahapintaran, kemahacerdasan, dan jeniusan ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita merujuk kepada dalil ya, surat Al-Fatihah ayat kedua, itu kan jelas di situ bahwa bentuk alam yang disebutkan di dalam surat Al-Fatihah ayat 2 itu adalah alamin ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Artinya bermacam-macam alam, sangat majemuk ya. Banyak ya, jamaknya pun jamak muzakkar salim. Alam itu artinya bahwa jamaknya itu tidak samar ya, jamaknya itu tidak berubah, baik itu bentuk ya, bentuk kata. Kan kalau jamak taksir itu biasanya ada perubahan bentuk kata ya. Kalau alamin itu bentuknya itu seperti semula, makanya disebut salim ya, selamat. Nah, alam ini kalau merujuk kepada Al-Fatihah ayat kedua itu memang terdiri dari banyak ya. Banyak itu artinya lebih satu dan dua kan. Kalau di dalam kaidah bahasa Arab kan, kalau satu itu kan disebutnya mufrad ya, kalau dua itu kan tasniyah. Nah, ini mah lebih dari dua, bisa sampai ya, di situ kan tidak disebutkan bilangannya ya, atau angkanya berapa itu banyak itu. Artinya bisa tak hingga ya, bisa tak hingga, atau kalau di dalam ilmu fisika teh naon dalam matematika teh
tak terdefinisi atau memang logo nate akadalapan ya apa itu tak hingga ya, bisa tak hingga kan kalau banyak itu, meskipun tak hingga tapi tetap saja bisa dihitung karena banyak kan. Nah jadi alam ini ternyata banyak ya, bahkan sampai saat ini kalau kita mengacu kepada tafsir atau penafsiran tentang alamin ini, ulama-ulama memang secara jumlah itu menyebutkan bahwa alam semesta ini, alam yang dimaksud di situ kan mungkin alam semesta ya kalau di dalam penafsiran jumhur ulama. Namun ada juga yang setelah itu menafsirkan juga bahwa alam ini adalah semua alam yang memang dilewati oleh manusia. Kita akan membatasinya dengan 5 ya, dengan 5 ya, 5 juga banyak ya. Tetapi ya kalau kita merujuk kepada Al-Fatihah ayat kedua tadi, karena kata alamin ini betul-betul jamak yang sangat murni ya, jamak murni itu artinya jamak muzakkar salim yang memang dalam makna itu betul-betul jamak. Saat ini mungkin teori fisika kuantum sudah membahas, kita asal gandengnya namanya lagi di alam dunia gandengnya. Fisika kuantum itu kan sudah membahas tentang multiverse ya, bahkan di Hollywood itu sudah difilmkan ya, difilmkan. Ada dunia lain katanya. Dunia lain itu artinya bahwa saya yang ada di dunia saat ini memiliki salinan ataupun memiliki replika saya di dunia yang lain begitu. Bahkan ini kalau dirumuskan dalam fisika kuantum itu kan sekian kuadrat ya, sekian kuadrat atau sekian pangkat lah. Pangkatnya itu sampai ribuan ya. Hanya difilmkan di dalam suatu film, satu film ya, bukan satu film Spider-Man kan kita melihat dan menontonnya itu sangat pelik. Padahal cuma hanya 3 alam itu ya yang disampelkan atau yang dicontohkan tentang multiverse ini. Kemudian kalau kita menonton film Ant-Man ya, itu kan ada dunia kuantum. Dunia kuantum itu adalah dunia yang memang sangat kecil ya, kecil, tetapi ternyata di balik kecilnya dunia kuantum itu menyimpan berbagai macam potensi ya. Bahkan ada kehidupan yang lain ya, ketika kita menjadi makhluk paling kecil dan mengecil, ternyata di dalam ruang kuantum itu ya, di dunia kuantum itu ada makhluk-makhluk yang sangat kecil dan itu kompleks, sangat kompleks dan beragam, sama dengan kehidupan di kita saat ini kan, sangat kompleks dan beragam. Apalagi kalau kita memasuki dunia kuantum, itu akan semakin kompleks. Nah, tentang dunia paralel ini ya adalah satu kajian yang bisa dikatakan masih menjadi suatu disebut katanya fisika teoritis ya. Fisika teoritis itu artinya memang belum sepenuhnya dibuktikan. Memang sepenuhnya belum dibuktikan dan memang belum ada alat yang ditemukan untuk mendeteksi apakah teori yang dikemukakan di dalam fisika itu betul atau tidak ya. Namun namanya juga pengetahuan atau ilmu ya, suatu saat nanti mungkin kita akan sampai kepada pemahaman itu, pemahaman tentang bahwa alam di dunia yang diciptakan oleh Allah ini memang sangat jamak. Ya Allah, sangat jamak, kemudian berlapis-lapis, mungkin lamun iklan mah lapisan gitu ya. Berapa lapis atusan gitu kan, berlapis-lapis. Dan mengenai dunia paralel ini sebetulnya bisa suatu saat nanti ya, kalau memang sudah bisa dibuktikan, itu bisa menjawab berbagai macam probabilitas ya, kemungkinan misalnya kenapa saya menjadi begini kan. Ya sebetulnya itu kan namanya juga fisika teoritis ya, artinya memang belum dibuktikan menjadi suatu praksis ya. Suatu praksis itu suatu yang memang
mewujud gitu. Ini kan hanya teori para fisikawan saja tentang dunia kuantum, multiverse, kemudian dunia paralel ya. Namun yang jelas bahwa di dalam Al-Quran Al-Fatihah ayat kedua saja kita memang sebetulnya umat Islam sejak dulu sudah diberikan informasi atau sudah diberikan semacam pengetahuan bahwa kata alamin ini memang jamak ya. Jamak itu artinya banyak dan beralam-alam, ataupun kalau dihitung ya bahwa alam ini memang sangat banyak, kompleks, dan banyak alam yang memang belum kita ketahui sepenuhnya. Kita kan karena kita itu memiliki kesadaran saat ini ya kita hanya mengenalnya inilah di dunia gitu. Kemudian ketika meninggal lalu diberilah kita wejangan oleh Bapak Kiai bahwa setelah meninggal kita akan memasuki alam barjah ya. Kita juga akan memasuki nanti setelah alam barjah ya, ada bermacam-macam nanti yang akan kita lalui. Nah, tapi ya karena kita merujuk kepada al-alamin itu adalah alam-alam ya, beralam-alam, atau napi alamnya itu sangat kompleks, banyak dan tak hingga, maka para fisikawan, terutama para fisikawan yang menggeluti fisika kuantum itu sudah mulai merambah kepada pembahasan fisika teoritis tentang dunia kuantum, kemudian multiverse, dan dunia paralel ya, bahwa kita itu memang terhubung, terkoneksi dengan atomi, misalkan terhubung dengan Tommy aksen yang ada di dunia lain. Nah begitu, jadi saling mempengaruhi ya. Nah bagi orang kampung ya, untuk memahami teori semacam ini memang agak sulit. Makanya orang tua dulu menggunakannya dengan terma-terma yang mudah dipahami. Misalnya begini, ketika kita bersentuhan dengan sesuatu yang tidak kasat mata ya, oleh orang tua dulu itu disebut bahwa itu teh hantu ya, atau jurig istilahnya begitu ya, atau dimensi lain lah. Nah bisa saja dimensi lain itu adalah salah satu bentuk alam multiverse ya, alam multiverse atau alam lain. Dimensi lain itu bisa saja sebagai alam lain yang di dalam kitab suci kita itu sudah dijelaskan bahwa Allah itu menjaga dan menciptakan alam ini memang berlapis-lapis, jumlahnya pun banyak ya, makanya menggunakan jamak katanya pun. Jadi tidak begini alhamdulillahirabbil alam, tidak begitu kan, tapi alamina itu adalah jamak ya, bentuknya itu banyak. Nah begitu ya. Atau bisa saja lah kalau misalkan kita tidak terlalu concern atau tidak terlalu memahami tentang dunia multiverse, kita misalnya artikan saja bahwa alam yang di situ adalah bentuk-bentuk penghuni alam ini gitu. Ya penghuni alam ini adalah alam semesta yang memang tidak mungkin kita hitung jumlahnya, saking banyaknya. Jangankan menghitung benda-benda yang ada di langit ya, benda-benda yang ada di sekeliling kita saja, termasuk sel-sel yang ada di dalam tubuh kita yang jumlahnya mungkin triliunan ini, itu sangat sulit. Kita tidak bisa, benar-benar sangat bodoh ya, karena tidak tahu tentang apa yang ada di dalam diri kita saja. Kita mungkin hanya mampu menghitung jumlah jari tangan dan jari kaki kita, tetapi ketika kita menguliti Pak Tommy, ketika kita menguliti bukan mengutili ya, menguliti, ketika kita menguliti tubuh kita, itu ada daging, kemudian ada sel-sel, ada tulang belulang yang jumlahnya sangat pelik, kemudian susunannya, komposisi dan detail-detail tubuh kita itu sangat pelik. Sampai saat ini tidak ada manusia yang bisa membuat manusia, kecuali membuat robot lah, atau membuat boneka ya.
Tapi untuk membuat manusia yang mirip dengan kita, manusia ya, kita itu tidak bisa. Karena memang komposisi kemudian unsur-unsur pembentuk di dalam tubuh kita ini memang sangat detail, sangat pelik ya. Kita kadang-kadang memang maaf ya, terlalu melihat penampilan luar manusia ya. Nah, kalau penampilan luar manusia itu biasanya ya, karena kita itu sok gampangan jatuh ke dalam pola pikir yang dibuat oleh yang lebih kuat ya. Kita itu terjebak ya, seolah-olah misalnya kekuatan manusia itu atau kehebatan manusia itu ditentukan oleh kulit, oleh wajah yang cantik dan ganteng ya, oleh kulit yang putih dan mulus. Padahal tidak demikian. Kekuatan manusia itu bukan ada di situ, tetapi ada di dalam manusia itu. Kalau kekuatan luar itu kan hanya geometri saja sebetulnya ya, geometri tampilan dari dalam. Nah, makanya sangat pelik ya kalau kita ingin membahas segala sesuatu yang ada di semesta ini, kalau kita hanya mengandalkan kemampuan lahiriah ya. Kemampuan lahiriah itu pengetahuan yang hanya mengandalkan pengamatan, penginderaan, dan penggunaan akal. Kita memang mesti mendalami dunia ini dari berbagai macam sisi, termasuk pengetahuan hati atau kolbu ya, batin. Nah, ini yang paling penting, bahwa kita memang akan mengalami kesulitan, apalagi untuk memahami tadi masalah fisika kuantum, kemudian masalah multiverse, kemudian tentang dunia yang paralel. Artinya bahwa dunia ini seperti yang seperti di dalam dalil ya, alhamdulillahirabbil alamin, bahwa Allah, segala puji milik Allah yang telah mengurus alam-alam ini. Jadi semua alam ini tak luput dari kemahatauan atau alimnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, sangat detail tuh, tinggal ieu jukut, tinggal ieu daun padi ya. Anda hanya melihat bahwa daun padi ini ujungnya mencos ya. Kemudian itu sudah ada muncul padi, tetapi ketika kalian teliti itu sampai ke detail-detailnya. Nah, misalkan ini si daun punya serat berapa jumlahnya, kemudian di dalam serat itu ada sel-sel apa saja. Itu sangat pelik ya, pelik begitu. Ya, kita kan hanya melihat bagian luarnya saja. Komo ada mau nanya, untuk menelitinya pun sangat pelik, apalagi menciptakannya atau membuatnya. Makanya sampai saat ini, jangankan membuat manusia ya, membuat sehelai daun pun manusia itu hanya bisa membuat daun sintetis ya, atau artifisial dari plastik ya. Tapi untuk membuat daun kia sagede kia ya, itu sangat sulit. Nah, jadi sekali lagi teman-teman, bahwa informasi ataupun berita tentang alam yang multiverse ini, alam yang bermacam-macam ini, memang sudah sudah biasa kita baca ya. Apalagi makanya Al-Fatihah itu kan dibacanya di dalam sholat itu wajib kan, wajib dibaca. Kalau tidak dibaca, sholat kita tidak sah. Kita sudah diingatkan ya tentang alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian mengenai itu kan ayat mengenai banyak alam ya, alamin itu jamak, itu adalah sesuatu yang memang sebetulnya dekat dengan kita ya. Sesuatu yang dekat dengan kita, kadang-kadang kita bukan abaikan ya, kadang-kadang kita memang belum mengetahuinya. Kemudian saat ini kita dihebohkan atau dihebohkan oleh adanya fisika kuantum, kemudian pembahasan tentang multiverse, dan pembahasan tentang dunia yang paralel. Itu memang hebat ya.
Ya, karena memang demikianlah ya. Allah Subhanahu wa taala memang menciptakan alam ini tentu tidak hanya satu atau tidak hanya alam dunia saja yang kita tempati ini. Bahkan di alam dunia yang kita tempati ini mungkin dimungkinkan karena dalilnya memang demikian bahwa alam itu jamak, maka ada alam-alam lain yang bisa saja jumlah itu sampai ratusan triliunan, bahkannya bisa saja ya. Ini bukannya satu kepastian, tetapi bahwa dalil itu menunjukkan kita sebetulnya sudah mengetahui bahwa Allah menciptakan alam ini dalam bentuk jamak ya. Jamak itu artinya banyak, berlapis-lapis, namun kita baru tahu setelah munculnya fisika kuantum atau suatu teori yang menjelaskan bahwa alam ini bermacam-macam, multiverse begitu Pak Tommy ya, multiverse. Nah, ini kan saya sudah bilang sebelumnya bahwa ini adalah suatu fisika teoritis ya. Teoritis itu artinya memang masih dalam kajian ya dan belum sepenuhnya bisa dibuktikan. Namun ketika dirumus, dihitung dengan angka-angka itu muncul ya tentang ketahinggaan ya, kemudian tentang banyaknya alam yang ada di dalam kehidupan kita ini. Suatu keanehan ya. Keanehan itu kan muncul karena adanya anomali ya. Anomali itu hal-hal yang memang tidak biasa kita alami. Kemudian muncul begitu saja, maka kita pandang anomali. Padahal anomali itu adalah suatu kemungkinan lain sebetulnya ya. Anomali itu satu kemungkinan lain dari banyak kemungkinan yang ada di semesta ini. Ulama-ulama Islam zaman dulu ya, abad pertengahan seperti Al-Farabi itu sudah mencetuskan tentang mumkinul alam ya. Mumkinul wujud, tentang mumkinul wujud atau wujud yang mungkin. Nah, wujud yang mungkin ini artinya begini, bahwa hal-hal yang terjadi di sekeliling kita ini adalah semuanya kemungkinan lain ya, kemungkinan lain. Hebat ya, itu ulama dulu itu sudah mencetuskan satu gagasan yang sampai saat ini tetap diteliti, terutama ya tentu saja oleh orang yang memahami atau mengerti tentang fisika kuantum. Kalau kita ya, apalagi saya, hanya menyampaikan saja bahwa di dunia ini memang ada satu kajian yang disebut nate, yang sedang panas-panasnya atau yang sedang hangat lah, yang sedang hangat saat ini, yaitu tentang multiverse dan dunia paralel. Nah, begitu. Iya kan, artinya bukan satu keyakinan itu, tapi suatu kajian yang memang saat ini sedang hangat diperbincangkan. Adapun masalah benar atau tidaknya, ya kita hanya tinggal nanti menunggu waktu saja ya. Atau kalau kita ingin misalnya merujuk kepada tradisi ataupun kebiasaan uyut-uyut kita, kan uyut-uyut kita itu salah satu generasi yang memang masih bersentuhan dengan tradisi, kemudian ada di kuadran 1 ya. Kalau orang-orang yang ada di kuadran 1 itu lebih kuat ya, lebih kuat pengetahuan batinnya dibandingkan dengan pengetahuan akliyahnya. Berbeda dengan kita, X dan Y itu ada di kuadran kedua, itu sudah seimbang lah antara yang bersifat alamiah dengan yang bersifat ilmiah gitu. Kemudian generasi Z ya, generasi itu ada di kuadran 3, itu lebih mengedepankan pandangan-pandangan yang betul-betul akliyah atau hisabiah kalau kata Imam Al-Ghazali. Ya tentu saja semua itu adalah satu upaya bagi manusia untuk mencapai yang hakiki ya. Begitu teman-teman ya. Jadi itu nama jangan sering salahkan ya, biarkan saja bahwa
pandangan-pandangan dan teori yang dikemukakan itu berjalan begitu saja karena suatu saat nanti akan menemukan buktinya gitu. Kalau bukan menemukan buktinya saja, juga menemukan ujung pangkalnya. Nah, begitu ya, kita sudah sampai lagi di Balandongan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan meskipun agak jelimet ya, jelimet ya, Kang Dewa Bujana ya. Yang jelimet itu Kang Dewa Bujana sulit ditemui, sulit menemukannya. Kamu Pak Tommy itu, aduh, sejak Idul Adha tidak pernah ketemu. Nyumput we juga nate eta dagingnya, nyatean daging. Begitu teman-teman sekalian. Maka saya ingatkan ya bahwa karena di dunia ini banyak sekali kemungkinan, kemudian di dunia ini begini kompleksnya, kemudian apalagi kalau kita melihat ke semesta ini begitu luas, kemudian lihatlah ke dalam diri kita betapa kecilnya kita, maka tidak ada jalan lain ya kecuali kita memang mesti pandai mensyukuri apa yang kita dapatkan saat ini. Nah, begitu ya teman-teman, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya. Tosotan badai maghrib ya, kita sudahi jalan kakinya, kita lewat ke tanya bekas sawah ini tanya, kayaknya mau dibikin bangunan di sini, mau di tapi aya kena kebon tuh ya, masih kebon cukut bun masih banyak. Kita memang membutuhkan lahan-lahan seperti ini Pak Tommy ya, supaya tidak terlalu panas dunia ini. Apalagi kan saat ini tanggal besok ya, tanggal 22 Juni itu matahari itu akan lebih condong ke sebelah utara ya, akan menghadapi sebentar lagi musim hujan ya, tapi akhirnya masih musim panas sebetulnya. Cuman ini teh titik apa ya, titik bukan tertinggi ya titik tertinggi suhu maksimal harian di kita menjelang nanti musim hujan. Iya tanya, aduh kebiasaan kita itu begini ya, membuang sampah teh lung we ya, kemana we ya, tanpa belum ya. Saya nu abdi gimana gitu cenaya nu abdi mas. Aduh bau. Oke, demikian teman-teman, kita sudah sampai di pinggir Balandongan ya. Dulu mah itu sawah dah, enak terus ibadah dibangun gimana. Bapak Tommy